ini kan vaksinasi tambahan ya, booster ya. Karena memang yang pertama tenaga kesehatan itu eh, garda terdepan di pelayanan ya, pelayanan medis ya. Dan kawan-kawan tenaga kesehatan ini bisa 3 kali lipat berpotensi tertular. Nah, booster ini disarankan karena banyak yang menyatakan dari hasil jurnal dan penelitian bahwa setelah 6 bulan eh, kecenderungan antibodi dalam tubuh itu mulai menurun. Oleh karena itu perlu disuntik ulang untuk mempertinggi antibodi yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk nakes ini sangat penting dilakukan karena nakes dengan adanya lonjakan seperti ini banyak sekali yang tertular. Itu satu rumah sakit, Mbak Monika, itu bisa ratusan yang tertular sehingga memang perlu dilakukan booster untuk secara rutin kepada nakes supaya nakes itu tidak mudah sakit. Kalau nakes sakit, maka yang merawat saudara-saudara kita yang sakit itu siapa? Ini yang menjadi concern kita sehingga nakes harus dibooster lagi untuk mempertahankan atau menjaga bahkan meningkatkan antibodi yang ada dalam tubuhnya supaya tidak gampang sakit karena dia selalu berhadapan dengan pasien di rumah sakit. Baik, namun kalau untuk uji klinisnya sendiri, Dokter Daeng terkait dengan vaksinasi tahap ketiga ini menggunakan merek yang berbeda mungkin dengan yang digunakan sebelumnya, apakah sudah ada dan juga dipastikan aman untuk bagi para nakes kita? Ya, kami sudah berdiskusi ya dengan tim ahli dan terakhir kemarin sore itu di beberapa negara sudah ada tuh hasil ujinya, hasil penelitiannya seperti di Inggris ya. Memakai yang ketiga itu dengan kombinasi, artinya dengan yang tidak sama, itu sudah dinyatakan aman dan berkhasiat baik meningkatkan antibodi. Di Turki juga sudah dilakukan seperti itu di beberapa negara, misalnya Inggris, Jerman, Kanada itu juga dengan kombinasi, alhamdulillah tidak ada masalah dan proteksi antibodinya cukup baik. Dan banyaknya para nakes dan juga dokter kita yang harus gugur dengan adanya pandemi ini, mungkin perlindungan-perlindungan apa lagi yang diharapkan dari pihak ID sendiri terhadap pemerintah dalam rangka melindungi para nakes kita di tengah banyaknya lonjakan-lonjakan yang terjadi saat ini? Ya, kami sudah sampaikan ini salah satu faktor ya, di samping kita meminta untuk dilakukan vaksin yang ketiga, faktor yang juga kami mintakan itu supaya nakes tidak burn out, tidak kelelahan. Karena faktor burn out ini dan kelelahan ini itu sangat rentan gampang terjadi infeksi. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah secepatnya membuat shelter-shelter tambahan untuk perawatan pasien supaya pasien di rumah sakit yang sekarang bejubel itu ya, yang overload itu berbagi ke shelter-shelter yang didirikan. Karena kalau berbagi maka bebannya akan berkurang. Kalau bebannya berkurang maka nakes yang ada di rumah sakit tersebut juga bebannya akan berkurang sehingga kelelahan bisa tercegah. Itu yang kami mintakan, Mbak. Kemudian yang kedua yang kami mintakan adalah agar ada engineering control begitu. Yang dimaksud engineering control adalah di tempat kerja nakes ya, di rumah sakit, di ruangan-ruangannya itu harus ada sistem sterilisasi ruangan yang baik, terutama sterilisasi udaranya. Karena di situ banyak pasien batuk, bicara, bahkan hanya lahan nafas itu bisa mengeluarkan virus. Sehingga udara di tempat kerja dokter nakes itu akan cenderung kandungan virusnya atau viral load-nya tinggi sehingga sterilisasi terhadap udara di ruangan kerja ya para nakes itu harus dilakukan secara rutin, sterilisasi atau pembersihan atau penyaringan. Kalau tidak nanti setiap nakes yang bekerja di ruangan tersebut berpotensi menghirup udara yang mengandung kandungan virus yang tinggi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.